Apa? Kang Guru. Bisa. Halo dulur dan kawan-kawan, selamat datang di podcast SMPN Negeri 3 Cisarua. Kembali lagi nih sama host dan co-host yang keren gitu ya. Keren. Ngomong-ngomong nih Bel, gimana kabarnya Bel? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Dip? Kabarnya Dip? Alhamdulillah baik. Tapi ya sebelum baik gini teh aku teh kayak Jahat. nggak gitu. Tapi iya sih jahat. Enggak, kamu baik. Iya, amin. Kebel, kan kemarin tuh kan Eskul Multimedia ini baru diresmikan ya bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cisarua. Sekarang nih kita mendatangkan siapa ya Bel ya? Kita mendatangkan narasumber yang tidak kalah spektakuler. Buset. Episode kemarin ya. Betul. Aduh buset. Iya. Daripada kita banyak berbincang-bincang ya. berdua gitu, mending langsung saja kita sambut yaitu Bapak Ahmad Faisal. Aduh maaf. Halo. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga terus baik ya Bapak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu nih Pak, asal kediaman Bapak tuh dari mana ya Pak ya? Apa? Asal kediaman Bapak. Kediaman rumah Bapak ada di Bandung. Di Bandung. Tepatnya di daerah. Dapatnya kalau di alamat Kampung Cibenying. Karena saya orang kampung mungkin ya. Karena tinggalnya di dalam gang, tidak di jalan, tidak di pinggir jalan, jadi alamatnya Kampung Cibenying. Iya. Bapak kan dari Kampung Cibenying ya Pak ya? Ya. Itu jaraknya lumayan jauh. Apa deket gitu Pak? Jarak dari rumah Bapak ke sekolah gitu Pak? Kalau jalan kaki kayaknya 5 jam. Kalau naik kereta cepat paling 10 menit. Iya. Kalau Bapak naik motor ya 40 menit lah cukup. 40 menit. Ya daripada 5 jam jalan kaki kan lebih cepat naik motor ya. Iya. Iya benar juga. Kamu Ya. kenapa? Ini kan Bapak 40 menit ya dari dari rumah ke sekolah. Nah, kira-kira Bapak berangkatnya dari rumah jam berapa Bapak? Dan sampai ke sekolah pukul berapa? 40 menit itu standar tidak macet, jalan santai. Kalau macet lebih dari segitu. Biasa saya pergi itu kalau Bapak pergi jam 6. Pergi jam 6. Pergi jam 6 berarti sampai Bapak jam 6.40. Standarnya 6.40. Tapi kan di jalan kalau pagi-pagi sama. Dari kantor dan pagi-pagi juga ada ke sekolah juga. Jadi ketika jam 6 keluar itu memang dari rumah sepi, tapi ketika udah jalan raya, jalan lumayan macet. Keseharian Bapak selain ke sekolah apa aja sih? Wah, kalau boleh diceritain. Untuk saat ini Bapak tidak ada kegiatan lain sih ya. Iya, tadinya mau coba usaha lain tapi belum kesampaian. Belum waktunya kali ya. Kalau cita-cita banyak, cuma belum terrealisasikan saja. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, cita-citanya apa saja? Jadi guru. Iya, kan emang jadi guru Bapak. Sebenarnya jadi guru udah. Iya, jadi guru udah. ya sudah tercapai. Oh iya, Bapak guru apa Bapak di Bapak ngajar di SMP 3 ini guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Ya. Ngajarnya kelas berapa nih Pak? Sekarang sih kelas 9. 9. Ya. Maunya kelas 7 sih. Kenapa Pak? Biar unyu-unyu aja. Iya. Benar sih, lucu-lucu ya Pak ya kadang kelas. Tapi kan Pak kelas 9 juga nggak kalah lucu kan Pak? Kalau kelas 3 itu bukan unyu, tapi jadi lebih cantik kayaknya kalau untuk laki perempuannya. Iya. Laki-lakinya pada ganteng, jadi kalau Bapak kelas 9 takut kalah bersaing ya kayaknya ya dengan cowok-cowoknya. Oke Bapak, ngomong-ngomong nih, Bapak kan udah jadi guru ya Pak ya? Ya. Riwayat
pendidikan Bapak dari mulai SD sampai perguruan tinggi tuh apa tuh Pak? Kalau boleh tahu. Bapak itu tidak pernah masuk TK, jadi langsung ke SD. Oh. Dan SD itu dua sekolah yang Bapak masuki. Yang pertama SD Husein, tahu nggak? Nggak ya? SD Enggak lah. Husein, nggak SD tahu Negeri Pak. Husein. Itu kalau sekarang posisinya ada di belakang BTC. Nah, kemudian pindah ke SD Angkasa. Waktu kelas berapa? Kelas 1 sampai 4 di SD Negeri Husein, kemudian 5-6 ke SD Angkasa, kemudian di SMP-nya di SMP 1 Bandung, tahu ya? Oh, Nggak. tahu. Oh, Enggak. tahu nggak? Enggak. SMA-nya di SMA 9, tahu nggak? Enggak. Enggak juga Pak. SMA 9 itu dekat dengan Bandara Husein. Bandara Husein. Yeah. Oh, itu Nadif tahu. Husein Pak. Sastra Negara. Iya, Jadi di sana di SMA 9 kalau Hereina gitu ya, ada ekskul pilot, ekskul terjun payung. Karena dekat dengan bandara. Hereina, kalau sebetulnya nggak ada sih. Dan terakhir Bapak kuliah di UPI. Sebetulnya bukan UPI. Bapak masuk IKIP, keluar jadi UPI. Oh. Jadi siluman. Siluman apa ya? Siluman. Berubah bentuk gitu. Bukan siluman, berubah bentuk. Bapak masuk IKIP, keluar dari UPI. Jadi di tengah perjalanan IKIP berubah menjadi UPI. Oh, Gitu. IKIP berubah menjadi UPI gitu ya Pak ya. Siap. Bapak masuk ke IKIP, ketika di tengah perjalanan 2 atau 3 tahun Bapak kuliah, IKIP berubah menjadi UPI. Gitu. Gitu. Iya ya begitu. Oke Bapak, ini menurut Bapak sih perbedaan SMP, SMA dan S1 tuh kayak gimana gitu Pak, seperti apa Apanya? perbedaannya? Perbedaannya dari Iya. baju. Baju, bener sih Pak, itu paling bener. Iya benar. SD bawahnya merah, SMP bawahnya biru, SMA bawahnya abu, kuliah bawahannya macam-macam, terserah kita. Ya. Apanya yang jadi pertanyaannya apanya? Ini Pak, apa Beda apanya? Coba. perbedaannya tuh dalam pembelajaran dan pengalaman Bapak gitu Bapak. Ya. Kalau SD, SMP itu masih perlu bimbingan dari guru ya. Iya. Kalau SMA masa ini siswa sudah mulai bisa berkembang, bisa mandiri. Iya, iya. Tapi tetap masih perlu ada bimbingan dari guru. Dan untuk kuliah hampir keseluruhan itu bukan dikuasai ya. Itu hampir 90% si mahasiswa yang belajar. Karena untuk perguruan tinggi dosen hanya memberikan acuan bahwa pembelajaran itu seperti ini gitu. Materinya yang akan dipelajari garis besarnya seperti ini, dikembangkannya oleh siswa, oleh mahasiswa. Tapi kalau SD, SMP, SMA, guru itu harus menjelaskan materi secara mendetail gitu. Karena siswa masih belum bisa mandiri. Tapi kalau untuk kuliah, siswa diwajibkan untuk mandiri. Kira-kira nih Pak, kuliah kan banyak yang bilang sulit gitu ya Pak ya. Ya. Kalau pengalaman Bapak tuh kuliah sulit apa enggak gitu Pak? Sulit bagi yang tidak mau mengerjakan. Benar, ya keren sih. Belajar sepeda sulit, tapi Ya. banyak yang bisa. Benar. Mengendari motor sulit, tapi banyak yang bisa ya. Anak kecil aja Iya, bisa. Kuliah juga sama, kelihatannya susah, tapi kalau dijalani ya sama aja sebetulnya, sama-sama belajar, cuma beda suasana, beda kostum gitu. Benar. Tergantung kitanya aja sih. Berarti dapat disimpulkan kalau kuliah itu sebenarnya tidak sulit kalau kita mau mengerjakan Tidak gitu. sulit, tidak sulit. Tuh ya kawan-kawan dan dulur-dulur semua, kuliah itu tidak sulit ya. Ibaratkan apa sih tadi naik motor dan sepeda. Ya. Betul, naik Iya. sepeda itu tidak sulit bagi yang mau, tapi tidak sedikit yang tidak bisa kan? Iya Karena sih. beranggapan sulit gitu. Gitu.
Jadi sulit itu baru ada dalam pikiran, belum dia mencoba untuk menyelaminya. Tapi kalau sudah berusaha untuk dalam kegiatan itu biasa aja sih sebetulnya. Siap, siap. Kalau boleh tahu nih, dari tahun berapa sih Bapak ngajar di SMP Negeri 3 Cisarua? Tahun 2016 kalau tidak salah ya. Bapak pindahan dari daerah Sukabumi Kota. Bapak tinggal besarnya di Bandung. Ya. Kemudian tahun 2005 diterima jadi guru PNS di Sukabumi. Dari 2005 sampai 2015 itu ya di sana di Sukabumi. Kemudian pindah ke sini 2016 kurang lebih. Sudah Jadi berapa lama ya? juga ya berarti. Ya Dari banyak berapa? lah pokoknya. Iya banyak. Bapak kan mengajar itu dari lama berarti ya Pak ya? Sudah Ya. lama. Ada nggak sih Pak pengalaman terlucu atau apa gitu selama Bapak mengajar? Sebetulnya kalau lucu setiap pertemuan pasti ada yang lucu. Yes. Kayak yang mengesalkan setiap pertemuan ada yang mengesalkannya juga. Gitu. Jadi kalau ada yang terlucu semuanya sih lucu. Iya. Karena setiap saat pasti berbeda, beda situasi, beda kondisi, beda anak-anak. Gitu. Maksud aku. Iya. Aku juga. Iya juga. Iya. Keadaan dulu seperti apa sih Pak di SMPN 3? Keadaan dulu ya. Ketika Bapak pindah ke sini tahun 2016, SMP 3 itu masih ngontrak istilahnya ya. Ya. Ngontrak di SMP 1 Cisarua, belum punya bangunan sendiri. Nah, setelah berjalan beberapa tahun 2018 itu baru punya bangunan di daerah Cipanas. Itu baru 4 kelas. Sedangkan kebutuhan siswa banyak ya, ada Iya, sekitar 4 kali 3 12 rombel, 12 rombel. Nah, dulu itu berhubung baru 4 kelas, jadi sebagian kelasnya numpang di SD, kebetulan dekat dengan SD Cipanas 2 gitu. Jadi ada iya. kelas pagi sama kelas siang. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dari pihak sekolah minta pengajuan penambahan bangunan, ya alhamdulillah sampai sekarang dari 2019 2020 itu SMP 3 alhamdulillah Alhamdulillah. bangunannya sudah bagus. Alhamdulillah. Dapat Terus bangunan sekarang sendiri. menurut Bapak fasilitas di SMPN 3 udah lumayan lengkap atau belum? Kalau dilihat dari secara keseluruhan, kalau belum lengkap bisa disebut belum lengkap karena masih ada kelas jauh. Maksudnya kelas jauh itu kita kan punya 2 lokasi ya, Iya, di Cipanas betul. sama di Cirimus. Iya. Kalau menginginkan harus lengkap ya mungkin semuanya harus terpusat di Cilimus gitu. Kalau disebutkan kalau disebutkan lengkap ya sebagian besar ada. Bangunan ada, lapang ada gitu. Cuma untuk ada lapang buat basket tidak ada ringnya. Iya, betul, Untuk voli belum ada tiangnya gitu. Jadi ya disebut lengkap, disebut tidak lengkap. Oke. Tapi sebut ideal belum ideal. Iya. Karena belum sempat terpenuhi. Nih Pak, ngomong-ngomong menurut riset yang kami dapat, Bapak tuh kan calon kepala sekolah. Wah, riset ya? Iya, Hebat, ya menurut ya. riset kami Pak ini mah. Bapak tuh kan calon kepala sekolah SMP Negeri 3 Cisarua. Pasti kan ada persiapannya gitu ya. Kalau kira-kira nih Bapak persiapannya apa saja dan kalau boleh tahu bisa diceritakan? Sebetulnya Bapak bukan calon kepala sekolah di SMP 3 ya. Kemarin itu tahun 2021 Bapak mengikuti pendidikan calon kepala sekolah. Iya. Nah, untuk penempatannya itu nanti terserah Dinas Pendidikan. Jadi kalau misalnya Bapak dari sini apakah akan ditempatkan lagi di SMP 3 Cisarua, itu terserah Dinas Pendidikan yang menjadi kewenangan beliau ya, kewenangan mereka gitu. Untuk persiapannya apa ya? Persiapannya biasa aja lah. Jadi apa yang
Bapak terima di SMP 3, mungkin nanti akan diterapkan di sekolah yang akan Bapak bina gitu. Dengan sedikit modifikasi dah. Mungkin begitu. Semoga lancar selalu Bapak. Amin. Semoga kalian juga lancar ya belajarnya ya. Amin, amin Bapak, amin, Dapat amin. tercapai cita-citanya. Amin, ya Rabbal alamin. Amin lagi. Hobi Bapak nih Pak, pengen tahu kalau hobi Bapak tuh apa? Hobi Bapak jalan-jalan, Jalan-jalan. tapi tidak jalan-jalan ke mall ya. Jalan-jalannya tuh berpetualang. Wow. Ke gunung, ke tempat wisata, tapi tempat wisatanya tidak seperti Dufan kayak gitu. Yang bersifat alam-alam lah, dengan rumah dengan alam. Anak senja gitu Bapak teh. Enggak juga sih. Senja oke, siang oke, siang malam oke, semua oke. Yang penting ada di alam. Jadi Gaskeun. nanti ke depannya mah kita bisa kali Pak trip bareng gitu. Insya Allah. Makanya Bapak suka ke kelas 9 itu, kalau misalnya mau perpisahan lebih baik kita ke outdoor. Suka ngajak-ngajak ke outdoor karena memang lebih enak senang di luar sih daripada di dalam. Bapak Tapi kan itu juga tergantung pada iya. anak-anak ya. Ya sih, Bapak kan tujuannya pengen ngajak ke outdoor nih Pak. Rencana Bapak untuk mengajak anak siswa-siswi SMP kelas 9 gitu. Mau rencananya mau kemana gitu Pak? Benar. Kalau Bapak sebetulnya kemana saja oke. Yang penting aspirasi anak terakomodir. Anak-anak mau ke Dufan, ayo. Anak-anak mau ke gunung, ayo. Ke Amerika katanya, gaskeun. Itu mah Pak. Itu bercandaan, gak tahu bercandaan atau tidak, itu ada tadi lontaran spontan dari anak-anak laki-laki. Pak, ke Amerika. Kalau Bapak mah, come on. Asal kalian siap uangnya. Enjoy gitu ya Pak saja, ya. jangan dibuat susah lah. Duit nah kudu aya. Nah, itulah. Jadi uang masalahnya. Jadi kalau Bapak mengajak bukan mengajak ya. Kalau memberikan alternatif, ya alternatif yang kira-kira bisa dijangkau oleh semua kalangan gitu. Karena yang sekolah itu kan siswa dari golongan bawah sampai golongan atas. Kita mengambil golongan atas saja, kasihan yang bawah. Betul. Kita mengambil yang golongan bawah, ya kasihan juga yang atas. Bukan kasihan berarti bagaimana ya? Jadi maksud Bapak itu semua bisa terakomodasi, terakomodir. Bapak juga nih kan setahu kami juga ya Pak ya sebagai Wakasek kesiswaan gitu di SMPN Negeri 3 Cisarua. Kira-kira program Wakasek SMPN Negeri 3 Cisarua itu apa sih Pak? Apa saja gitu? Salah satu programnya jadi perpisahan ya. Kemudian setiap akhir semester kita akan mengadakan pekan olahraga antar tingkat. Betul. Jadi setelah ujian sekolah apa ya? Ujian akhir semester, ya. Bapak rencanakan itu nanti ada kegiatan lomba-lomba antar tingkat. Kemudian awal tahun 2023 itu akan ada pekan kreativitas siswa, isinya berkegiatan juga, cuma pesertanya dari siswa SD. Ini salah satu strategi untuk memperkenalkan SMP 3 ke siswa SD. Kemudian bulan Agustus nanti kita akan mengadakan kegiatan Agustusan plus Muharraman. Kemudian bulan 10 itu bulan bahasa, kita akan berusaha membuat lomba kebahasaan juga. Kemudian apa ya? Bulan puasa kita adakan pesantren kilat dan lain sebagainya, banyak lah kayaknya. Iya. Menarik banget ya. Menarik Jadi banget. gak sabar ke acara-acaranya gitu. Mudah-mudahan Bapak kesampaian umurnya. Amin ya Rabbal alamin.
target Bapak nih apa saja untuk kedepannya gitu terhadap siswa-siswi SMP Negeri 3 Cisarua? Ya, target Bapak tentu saja sesuai dengan visi misi SMP 3. Visi SMP 3 itu cerdas. Singkatan dari kreatif, edukatif, religius, apa lagi ya? Dedikatif, cerdas, agamis, dan S-nya apa ya? Lupa lagi. Cantik. Bella. Cantik. Cantik. Sopan mungkin ya. Bapak lupa lagi. Aduh. Aduh ampun. Ya. Intinya akan berusaha mewujudkan SMP 3 seperti misi yang sudah disepakati bersama. Jadi akan menjadikan SMP 3 itu lebih kreatif, anak-anaknya lebih religius, lebih responsif, lebih agamis, dan intinya lebih baik lagi ya. Amin. Semoga terwujud ya Pak ya. Amin. Mohon dukungan juga ya dari kakak-kakak 9 ya. Kami selalu mendukungmu. Terima kasih. Ini Pak, ada lagi nih Pak. Nah. Kalau boleh tahu prestasi Bapak yang diraih selama sekolah sampai dengan sekarang tuh apa tuh Pak? Prestasi apa? Ya, Seperti prestasi. apa? Ya Bapak aja gitu berprestasi. Gitu. Sepertinya Bapak ini bukan siswa berprestasi ya. Karena mungkin yang diikuti oleh Bapak itu tidak sesuai dengan bakat dan minat mungkin ya. Bapak pernah ikut lomba menulis waktu di Sukabumi, cuma ikut sebagai peserta saja, tidak jadi juara. Waktu di Sukabumi. Waktu kuliah bukan. Waktu bekerja di Sukabumi. Ketika SD, jadi dari SD dulu ya. Dari SD Bapak ikutan lomba adzan. Alhamdulillah juara kedua. Alhamdulillah. Soleh berarti ya. Amin. Amin lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, terima kasih doanya. Ya, Sudah diaminkan. sama-sama. Kemudian Bapak pernah ikut ekskul tenis meja. Tenis meja. Wow. Tapi ketika ada perlombaan Bapak kalah seleksi dengan teman, jadi tidak ikut lagi. Ketika kuliah di SMA Bapak ikut lupa lagi. Ya, lupakan sajalah. Iya, betul. Intinya Bapak belum pernah mencapai puncak prestasi. Belum pernah. Karena mungkin ya kemampuan Bapak yang masih belum mumpuni lah. Jadi sedih Pak? Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi Bapak senang dengan kakak-kakak SMP 3 ya. Ternyata ada yang sudah jadi juara tari gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengembangkan ini ke adik-adiknya. Mudah-mudahan bisa seperti penari terkenal itu siapa ya? Penari Jaipong terkenal yang sudah terkenal kira-kira siapa nih? Sandrina Pak. Sandrina. Iya, Sandrina. Ya mudah-mudahan bisa lebih dari Sandrina. Iya. Ya begitu saja mungkin. Itunya puncak prestasi, bukan puncak prestasi ya. Prestasi yang Bapak raih waktu SD sampai kuliah tidak sampai puncaknya. Tetapi kan Pak tidak sampai puncak, tapi Bapak sudah berusaha gitu Bapak. Yang penting berusaha. Betul. Apapun itu, yang penting usaha. Hasilnya milik Allah. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Sekuat apapun kita, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan tercapai. Betul. Bukan nasibnya ya, mungkin jadi juara. Ya, jadi kepada anak-anak ya, jangan lupa, yang penting berusaha. Hasil serahkan kepada Allah. Betul lagi. Oh, iya. Nih Pak, apalagi? terkait studio atau ruangan multimedia,
ini harapannya gimana gitu Pak? Kan baru diresmikan kemarin juga gitu Pak. Alhamdulillah, Bapak sangat senang sekali dengan adanya kegiatan studio ini ya. Karena ini ekskul yang kekinian istilahnya. Karena ekskul podcast ini ya namanya podcast kan baru boomingnya sekarang-sekarang ya setelah adanya YouTube ya. Betul Pak, betul. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wadah kepada siswa-siswi milenial ya. Siswa-siswi yang bisa nanti cita-citanya tidak harus selalu jadi guru, jadi dokter, mungkin saja bisa sekarang jadi Kang guru. bisa mencari nafkahnya dari podcast gitu ya. Betul, betul. Betul. Bisa menjadi salah satu wadah membuka wawasan juga lah. Itu. Oke. Siap. Oke, begitu dulur dan kawan-kawan. Perbincangan bersama Bapak Ahmad Faisal. Faisal Rijal. SPD. Ya begitulah kira-kira. Ya. Sangat menarik bukan? Baik Sangat dong. Kalau begitu Pak, closing statement dari Bapak buat anak SMPN 3 Cisarua bagaimana tuh Pak? Closingnya mungkin sesuai dengan yang tadi sudah Bapak sampaikan. Tetap berusaha, dan berusaha. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Nah, itu ada lagunya ya, dia masuk. Siap. Pokoknya tetap berusaha. Sip. Sebelumnya kita tutup podcast ini. Ada slogan nih Pak. Mau tahu Apa nggak? tuh slogannya? Salam podcast Nelucis, berdaya, berkarya, dan berbudaya. Gitu Pak. Nah, sekali lagi. Salam apa? Salam podcast. Salam podcast. Salam podcast Nelucis, berdaya, Berkarya, berdaya, berkarya, karya, dan berbudaya. Ulang Pak, ulangi. Ulang. 1, 2, 3. Salam podcast Nelucis, berdaya, berkarya, dan berbudaya. Yeay. Terima kasih. Nah, sekian dari podcast Nelucis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi.